Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maritza Nurrahmi dengan NIM 22017161 dari Departemen Bahasa dan Sastra dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang dengan program studi Sastra Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang yang pertama, pendekatan pragmatik sastra, yang kedua, teori resepsi sastra, dan yang ketiga, kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pragmatik sastra. Menurut Theo, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Menurut Felix Fedika, pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang tak ubah artefak dan pembacalah yang menghidupkan sebagai proses konkretasi. Menurut Dause dan Husserl, pendekatan pragmatik merupakan intervensi pembaca terhadap karya sastra yang ditentukan oleh apa yang disebut horizon penerimaan yang mempengaruhi kesan tanggapan dan penerimaan karya sastra. Selanjutnya, sejarah pendekatan pragmatik sastra. Pada tahun 1960 muncullah dua orang tokoh ilmu sastra di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Goethe. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Pada tahun 1967, ia mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal ini karena pendekatan penulisan sejarah sastra tidak berdasarkan situasi zaman sejak zaman romantik. Dengan adanya paham nasionalisme, maka pendekatan penulis sejarah sastra disejajarkan dengan sejarah nasional dan pendekatan lain yang tidak menghiraukan dinamika sastra terus-menerus, entah pada suatu bangsa, suatu periode, suatu angkatan, atau satu zaman. Hal yang diterima dan dipahami oleh pembaca berpengaruh besar pada perkembangan karya sastra selanjutnya, baik dari segi estetik maupun dari segi sejarah. Dari segi estetik, karya sastra sebagai seni, pembaca akan menentukan apakah estetik yang mendasari karya sastra diterima atau ditolak. Oleh sebab itu, yang dipentingkan dalam pendekatan yang menekankan peranan pembaca sebagai pemberi makna bukanlah atau keindahan abadi suatu karya sastra, melainkan penerimaan karya sastra pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Tokoh utama dalam karya sastra yang menekankan peranan pembaca ialah Hans Robert Jauss. Dalam naskahnya yang berjudul Literatur as Provocation, sejarah sastra sebagai tantangan, ia melancarkannya gagasan-gagasan yang sempat menggoncangkan dunia. Ilmu sastra tradisional setelah memberi ringkasan mengenai sejarah sastra antara lain aliran Marxisme dan formalisme. Menghilangkan faktor terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan sastra dan sikap komunikasinya yang menggambarkan hubungan dialog dan proses antara karya sastra dan pembaca, yaitu pembacalah yang menilai, menafsirkan, memahami dan menikmati karya sastra untuk menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah dan estetis. Peneliti sejarah sastra bertugas menelusuri resepsi karya sastra sepanjang zaman. Keindahan dalam pengertian yang bergantung pada situasi dan latar belakang sosio-budaya. Si pembaca dan ilmu sastra harus meneliti hal itu. Materi yang kedua yaitu pengertian teori resepsi sastra. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu reciper, artinya sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Menurut Pradopo, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa resepsi sastra merupakan penelitian yang memfokuskan perhatiannya kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Selanjutnya, sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Studi resepsi sastra awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Selanjutnya, sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Studi resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Pergeseran minat dari struktur ke arah tanggapan pembaca dapat dilihat di berbagai tempat dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Di sini pertama-tama dibahas perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukarovsky dan Vodika. Teori Mukarovsky terhadap karya sastra berpangkal pada aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitik bahasa. Ide-ide Mukarovsky digarap lebih lanjut dan dikonkretkan oleh muridnya Felix Vodika. Konsep yang sangat penting dalam teori Vodika ini ialah konkretisasi. Konsep ini sesungguhnya berasal dari seorang ahli sastra Polandia, Roman Ingarden. Ingarden mengemukakan pendapat bahwa karya sastra mempunyai struktur yang objektif, yang tidak terikat pada tanggapan pembaca, dan yang nilai estetiknya pun tidak tergantung pada norma-norma estetik pembaca yang terikat pada masanya. Namun, perkembangan dalam teori resepsi sastra yang sistematik baru dilakukan di akhir bagian tahun 60-an di Jerman Barat, terutama melalui dua nama yaitu Hans Robert Jauss dan Wolfgang Isabel. Materi selanjutnya yaitu kajian pendekatan pragmatik. Yang pertama, metode pendekatan pragmatik. Kepada pembaca, perorangan atau kelompok disajikan atau diminta pembaca karya sastra sejumlah pertanyaan dalam teks atau angket yang berisi tentang permintaan, tanggapan, kesan, penerimaan terhadap karya yang dibaca tersebut. Untuk diisi jawaban-jawaban itu nanti ditabulasi dan dianalisis. Selanjutnya, kepada pembaca, perorangan atau kelompok diminta pembaca karya sastra, kemudian ia diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Interpretasi yang dibuat tersebut dianalisis secara kualitatif untuk melihat bagaimana penerimaan atau tanggapan terhadap karya sastra. Lalu kepada masyarakat tertentu diberikan angket untuk melihat prestasi mereka terhadap karya sastra. Misalnya melihat prestasi sekelompok kritikus terhadap kontemporer, persepsi masyarakat tertentu terhadap karya sastra daerahnya sendiri. Yang kedua, karakteristik pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra. Yang pertama, asumsi dasar pendekatan pragmatik bahwa karya sastra sesuatu yang bersifat artefak. Yang kedua, bentuk telaah kompleks karena dalam menentukan makna atau unsur intrinsik, melainkan juga unsur ekstrinsik seperti pengarang, pembaca, dan genetik karya sastra. Yang ketiga, dalam menelaah, unsur yang menjadi objek telaah mencakup seluruh unsur baik fisik maupun unsur batin dan unsur-unsur lain yang dapat dijadikan acuan untuk mengkonkretasikan makna yang abstrak. Yang keempat, proses telaah dimulai dari resepsi personal pembaca keseluruhan bagian dan mencari hubungan struktur bagian, kemudian menempatkan struktur keseluruhan menjadi struktur bagian dalam struktur yang lebih besar untuk dapat dikonkretasikan melalui proses dedeskripsi. Yang kelima, teknik telaah pragmatis dan dialektik, yaitu dengan melibatkan pengalaman pembaca, pengarang, di samping unsur intrinsik yang menjadi acuan telaah. Yang keenam, dasar pertimbangan dalam penentuan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik serta faktor genetik dan pengalaman yang dipunya pembaca. Yang ketujuh, pangkal tolak telaah dari resepsi
esensi karya sastra adalah makna setiap unsur, hubungan antar unsur, dan keterpaduannya dihubungkan dengan konteks kesemestaan dan sistem kognisi pembaca. Yang ke-9, unsur pengarang dan pembaca dipertimbangkan dalam menelaah sebagai bagian dari kinetik untuk kesempurnaan makna. Selanjutnya, teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Teori resepsi sastra terbagi atas dua, yaitu metode resepsi sastra sinkronis yang merupakan teori pengendalian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman atau satu periode waktu. Penelitian ini biasanya dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca melalui wawancara ataupun kuesioner. Yang kedua, metode resepsi sastra diakronis merupakan metode yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi periode waktunya masih berada dalam satu rentang waktu. Baik, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.